Konten paling tidak jelas sak dunia akhirat. Ulang. Real. Yuk. Oh, wes mulai. Selamat datang di konten sing gak kena. Di sini ada Mbah Jenggot sang Hafid 30 juz. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Dan di kiri saya Astagfirullah. ada Babang Tampan Al Seniori. Gimana? Kanan saya ada pengusaha anaknya Juragan. Juragan Dok Asin. Woi. Dan di kiri saya adalah pegawai bank. Bang Rozak. Ada Mas Zambali dan juga ada Ini adalah seorang aktivis. saya pura-pura aktivis. Dia adalah anak IMM. Kepala kastrat. Masya Allah. Astagfirullah. Jangan macam-macam Anda. Macam-macam dengan dia. Satu kopi. Turun semua. Halo Bapak. Pesan telur asinnya. Jangan ngeprank Anda ya. Halo, beli telur asin. Tak bayar ambek kodok. Jangan nanti di penjara kalian. Mas Kuning, ini namanya Mas Rizky Aminullah, tapi sering dipanggil Mas Kunting. Gak Ya tahu itulah kenapa. anehnya orang Jawa. Orang Indonesia khususnya. Anak punya nama bagus-bagus dinamai Kunting, Bajenggot. Banteng dulu ya. Dulu saya ingat waktu Zamannya di Pantagama. SMP itu dipanggilnya Banteng. Karena apa? Karena ketika sepak bola dia selalu menyundul dan seperti tidak punya rasa sakit. Mainnya barbar. Banteng. Main sepak bola seperti main silat. Bertahun-tahun yang lalu sudah terkubur dalam, sekarang terkorek. Ya. Gimana Mas Rizky dengan keadaan saat ini Apanya nih? yang dinamakan PSBB oleh pemerintah? Bagaimana keadaannya seorang aktivis? Saya yang sebagai pura-pura aktif. Wah, Ngakunya aktivis. Mengakunya Jadi- aktivis tapi tidak pernah demo. Itu sangat menyayangkan kepada sikap para pemangku jabatan, pemilik jabatan, pemangku kekuasaan, pemilik otoritas. Sangat lucu sekali. Awal-awal dulu ketika aku kuliah libur ya, Iya. awal-awal Maret itu kampus libur, tapi masih belum PSBB, masih belum lockdown. Sekarang PSBB tidak tambah bagus, tidak tambah turun yang namanya penderita COVID-nya, tapi tambah naik. Apakah ini yang dinamakan cinta? Tambah naik. Apa yang makan? Cek duit talan. Yang gue dalam. Bis kalah bis. Bis kalah. Polisi yo nunduk. Oh ya, sebenarnya sebentar, kita kan ini banyak orang awam yang nggak tahu, Yang punya jalan yang punya jalan. nggak tahu PSBB. Ah. Sebelumnya saya mau tanya, kepanjangan PSBB itu Persatuan Sepak Bola BBAN Barat. Cocok gitu kayaknya. Aduh. Apalagi? Iya, apalagi? PSBB. Apa itu PSBB? Iya, apa sebenarnya PSBB? Sebenarnya PSBB ini kan terobosan baru di Indonesia. Ya kan? Kalau di luar negeri ada yang namanya lockdown, ada yang namanya herd immunity. Di Indonesia ada yang namanya PSBB. Persatuan Sepak Bola BBAN Barat. Itulah PSBB. Memang Indonesia nomor 1. Aku cinta pemerintah untuk menghancurkan Indonesia.
Kok bisa? Hancur? Video tayang langsung saya kena penjara. Astagfirullah. Mencemarkan nama baik pemerintah. Hati-hati loh nanti kamu di penjara. Ya, Anda juga kena. Loh, kita sebagai saksi. Iya, kita sebagai saksi. Sebagai saksi. Kemudian itu kamera kena sita oleh polisi. Iya. Tidak kembali. Iya. Kan bisa diambil HP-nya aja, nanti memorinya dikasihkan. Bisa. Sebagai bukti. Nah, itu Pak Polisi. Dengarkan. Mbak Jenggot yang berkata ya, bukan saya. Iya. Kami kan mewawancarai Iya. Anda. Wawancara Iya, yang punya wawancarai. aktivis. Iya, yang aktivis, seorang aktivis yang di salah satu kampus Surabaya. Kita kan ngakunya reporter. Iya. Ngakunya sih begitu. Wartawan juga yang dadakan. Iya, dadakan. Iya. PSBB kan itu bisa dibilang produk khasnya Indonesia tuh. Iya. Kira-kira apa kadang sesuatu itu muncul ada sebabnya tuh. Kenapa sih kok bisa ada PSBB di Indonesia itu? Awal mula kemunculan itu kayak gimana? Awal mula kemunculannya ada sebuah virus. Yang namanya coronavirus. Wuhan coronavirus 19. Dan saya pun tidak tahu bagaimana virus itu masuk ke Indonesia, padahal awalnya dari Wuhan. Iya, dari Pemerintah, dengarkan ini, weh. Astagfirullah. Ketika didengarkan saya masuk penjara. Tidak. Tidak. Terus gimana terus? Ya itu awalnya itu aneh, bro. Di Indonesia ini disuruh jangan keluar rumah kan. Sebelum PSBB itu kampus-kampus awal pertengahan Maret Ya pertama diliburkan kampusnya. Tapi benar banget internasional. Itu masih bisa masuk. Itu sangat terlambat sekali menurut saya loh ya, bukan menurut ahli. Saya bukan ahli, saya cuma pura-pura aktivis. Saya bersandiwara, aku berbohong, aku berdosa. itu. Jadi yang saya dapat dari info berita itu kan, kalau di luar negeri kan pakainya lockdown. Maksudnya PSBB kan sebenarnya nggak jauh sih dari istilah lockdown itu, paling 11-12 lah. Cuma yang membedakan tuh apa sih maksudnya yang menjadi khasnya PSBB? Atau kayak misalkan kalau lockdown kan ketika pemerintah melockdown sebuah negaranya, sebuah daerahnya kan, berarti kan dia harus ngasih makan rakyatnya. Nah kalau PSBB itu gimana? Sama nggak kira-kira sama lockdown dari segi kayak gitunya? Ya buat kalian pemerintah, bukan pemerintah. Mohon maaf, bukan pemerintah, para pendengar ini pendengar. khususnya ya. Para pendengar ini bukan para pemerintah. Para Kalau pemerintah pendengar mendengar, apa itu? ya kalau pemerintah mendengar bagus. Berarti kalian kurang kerjaan. Terus. Enggak, agak aneh memang, agak aneh. Beberapa pejalur, bukan jalur sih. Alur perjalanan sampai ke PSBB ini cukup sangat menurut saya. Kan ada dulu awal-awal itu masyarakat koar-koar, ayo lockdown tinggalan nabi syariat Ya, Islam itu lockdown. Lockdown itu sistem Islam. Lockdown sistem Islam gitu kan. Setelah dikoar-koarkan, ini saya tidak tahu alur pastinya ya, koreksi saya, kritik saya, hujat-hujat saya silahkan. Hujat sepuasnya silakan. Ya, karena saya di sini cuma mencari bola panas. Kali aja kan, bergulir, runtuh Jokowi. Terlalu jauh pandangan Mungkin lo ya, mungkin ya Anda kan. terlalu jauh. Nah, ya kan Pak Harto dulu kan awalnya kecil, duar ngono kan. Bisa ya kayak gitu? Ya bisa saja. Kita kan demokrasi. Kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul. Katanya Saya di penjara. kebebasan tapi kok banyak yang di penjara. Kita kembali saja itu urusan lain. Yang penting saya ngomong-ngomong dulu. langsung ke PSBB lagi tadi gimana? Alurnya kan lucu, waktu ada keluar lockdown syariat Islam dan lain sebagainya, itulah masyarakatnya itu pengen lockdown. Sampai desa sendiri itu kan lockdown, ya kan? Ada beberapa desa lockdown. Nggak percaya cari sendiri, ada internet, Anda HP canggih, tidak mencari berita. Ya. Kalau di desa-desa yang saya baca bukan lockdown, ada Download. ada lauk daun yang saya baca itu kayaknya. Ini ada miskomunikasi dari atas ke bawah ini. Kata-katanya. Intinya kan sampai waktu awal-awal dulu kan sudah lockdown, sudah masyarakatnya sudah inisiatif sendiri.
tetapi pemerintahnya masih menolak. Waktu itu benar kan kata saya kan, PSBB kan baru 4 pekan kan. Sekarang apa namanya di Surabaya itu sudah 3 kali perpanjangan dengan ini sampai 9 Berarti ini jilid 3 ya? jilid 3. PSBB jilid 3 yang punya motor mohon maaf. Begitu sampai 3 kali. Dan yang sampai sekarang itu kan yang paling tinggi lonjakannya. Jawa Timur ya. Jawa Timur. Iya. Kata apa namanya seorang tenaga rumah sakit non medis itu lebih tinggi dari Jakarta. Tahu kan siapa yang mengatakan tadi kan? Jangan disebutkan. Beliau kena saya yang repot. Iya. Sampai-sampai itu aduh. Sekarang kalau sakit itu kalau nggak benar-benar sakit nggak boleh berobat. Kata bapak tadi. Iya, menarik. Padahal PSBB yang kata digadang-gadang itu produk yang bisa dikatakan produk terbaik Indonesia lah untuk menangani corona ini. Tapi kok ketika diterapkan kok malah bukannya turun, tapi kok kayak semakin melonjak ini. Terus Jawa Timur. Dari kemarin terakhir tuh 1000 kasus di Indonesia, setengahnya lebih tuh dari Jawa Timur kasusnya itu. Satu hari sampai 500. Iya, sekitar 500-an penambahan kasusnya itu. Mana Ini para pemangku jabatan, ini para tenaga medis sudah bekerja, kalian. Kami mohon, rakyat mohon, dan kami semua warga Indonesia agar lebih punya hati lah, punya perasaan. Ya walaupun ekonomi pasti gitu kan. Saya saja sampai nomor saya terblokir loh, gak punya duit untuk membayar pulsa. Nomorku cantik loh bro, emang sakit hati aku bro, gak ada duit. Pas wingi tak isi pulsa, waktu kemarin saya isi pulsa tidak bisa masuk. Akhirnya saya beli kartu baru. Memang itu mendampak ekonomi saya. Memang berapa, tapi ya mau bagaimana lagi, yang namanya kesehatan kan mah. Ya harus ada pengorbanan. Jadi kembali ke alurnya, kita mau gak mari-mari ci alur. Ayo, takok AI kan jawab CD apa Sampai Z. Oke ya. Ya intinya Move. alurnya itu agak lucu Gimana? sebelum PSBB agak lucu. Yang awalnya dulu rakyatnya minta lockdown gak dituruti. Malah ya ini yang lucunya, malah ada yang namanya darurat sipil. Ingat gak? Ya. Sampai apa? Masuk ELC gak itu? Ya masuk. Ya, masuk. Masuk ELC. Itu. Padahal kan harusnya sekarang itu darurat kesehatan waktu itu sampai sekarang, bukan darurat sipil. Begitu, Pak D. Ya, begitu kan ya? Ya. Yang merasa ya. Ya udah. Yang harusnya begitu kan. Harusnya, tapi kan nggak harus. Kayak misalnya harusnya kamu itu masuk tepat waktu, tetapi dia terlambat. Harusnya kita lockdown dari awal, tapi kan tidak. Jadi ketika ada kata harusnya itu nggak harus. Jadi setelah apa namanya rakyat minta lockdown, malah diterapkan apa itu namanya rencana darurat sipil. Terus akhirnya dirancang yang namanya PSBB. Dan di Surabaya sendiri, ya kan, di Jawa Timur sendiri itu apa namanya sampai dari 9 Juli dan 6 pekan ya, 2 pekan kan Ya, PSBB 2 pekan, jadi sudah 6 pekan berjalan sampai besok ini tanggal 9 Juli. 9 Juni. 9 Juni, iya 9 Juni itu PSBB diperpanjang 3 kali. Dan semoga apa yang dilakukan pemerintah itu bisa menimbulkan hal-hal positif ya. Saya bukan hanya mengkritik, tapi saya juga memuji-muji ini. Ya itu harapannya. Tapi kenyataannya pemerintah sendiri kan yang buat PSBB ya. Mereka yang merancang PSBB sendiri. Tapi konser. Iya. itu yang pengen saya bahas. Bentar. Kan ada salah satu ini ya, ulama ya kan. Salah satu ulama sama yang sering ada yang mengatakan ya beliau kiai, beliau habib. Ya. Nah, Ini kalau misalnya ada editor saya potong ini. Masalahnya tidak ada editor, jadi nanti kalau tayang gini, beliau mengadakan kajian, ya kan? Dan mengadakan kajian. Terus ceritanya dari sebuah itu kita lihat beliau diciduk karena melanggar PSBB, mengumpulkan jamaahnya dengan kajian. Nah,
kenapa yang konser itu gak diciduk? Nah, itu masalahnya. Kenapa? Itu kalau kenapanya sudah tahu lah ya semuanya. Pasti yang namanya apa manggung jabatan itu agaknya ya semua mau jabatan itu makanya semuanya itu ya. Ini kan soal waktu dulu kemarin kan ada seorang itu yang protes karena apa namanya ketika lampunya nggak nyala kemudian ditilang. Tapi karena ada seorang yang punya jabatan lampunya tidak menyala, tidak ditilang. Iya. Begitu dong, ya kan, ya semuanya lah. Jadi hukum terserah yang punya jabatan, Ya. yang megang pemerintahan gitu. Sepertinya. Bukan saya yang ngomong ya. Saya hanya menyimpulkan Iya, penyampaian dari dari Bung Rizky. Sepertinya kan mengarah ke sana itu. Iya. Apakah benar seperti itu? Ketika mereka yang buat peraturan, mereka melanggar, tapi ada yang melanggar, mereka tindak, gitu kan? Iya. Sepertinya kan mengarah ke situ. Iya, tapi kalau misalnya menurut saya beberapa kasus ini kan, beberapa kasus ada yang melanggar PSBB di Surabaya, beberapa kali ya di Surabaya kan misalnya kemarin Habib siapa itu? Ya, Itulah. Seorang Habib Di Malang lah, pakai yang viral Camry, itu. iya. pakai sedan lah. Iya, pakai Camry. Itu kan ditilang apa namanya disuruh berhenti kemudian sampai hampir adu pukul atau sudah adu pukul Udah. itu ya sampai hampir itu sebenarnya menurut saya memang kalau misalnya aturannya begitu itu ya harus ditaati tapi memang peraturannya agak aneh. Iya, gimana? Anehnya apa? Aneh. Ya, misalnya begini kalau misalnya sepeda motor berdua goncengan Ya. tapi kalau misalnya satu keluarga satu rumah boleh tapi kalau misalnya mobil ya kan kalau sekeluarga harusnya boleh dong Iya dong. ya kan tapi kan itu agak aneh memang ya entah apa pertimbangannya saya juga tidak tahu tapi menurut saya pribadi itu agak aneh dong masa sepeda motor boleh mobil tidak boleh sama-sama keluarga loh. Iya, padahal di rumah pun mereka kan apa? Iya. Ya, Ini komunikasi, dekat-dekatan biasa. komunikasi. Kita di mobil kan padahal mereka di dalam tuh. Iya. Nah, Tidak tapi apakah mengganggu ketika luar itu. video ini di post apakah kita akan kena PSBB ya. Oh iya, kan itu mobil di depan nggak boleh ya. Nah, tapi kalau kita lihat mobil di tengah itu kan ada tempat untuk landing gigi gitu ya, ada jok lah. Kan itu ada skatean, ibaratnya ada skatean. Nah, itu disuruh pindah ke belakang karena di depan berdua itu nggak boleh. Terus apa bedanya kalau di belakang itu kan nggak ada skatean, malah bisa apa ya, luas gitu ya, lebih luas gitu. Itu Tanyakan kepada mereka yang memutuskan bro jangan tanya saya. gitu. Terus sampai ada video yang viral itu kan, yang dia itu pakai mobil, nah di istrinya juga. sampingnya ada istrinya. Nggak tahu. Berarti kalau di mobil itu nggak boleh ya? Nggak boleh. Berarti Ya, itu kalau di memang rumah, aneh, kan? kalau di rumah boleh. Ya, Ya masa nang omah ono sekate, Bro. Masa Anda punya istri di satu kasur, satu ranjang, ada tripleknya, Bro. Tidak mungkin dong. berarti itu apa polisi berarti boleh ya untuk menyelidiki di setiap kamar-kamar orang gitu. Tanyakan kepada yang punya kebijakan, Bro. Saya belum membaca PSBB. Saya cuma mengomentar yang aneh-aneh menurut saya. Iya. Agak aneh memang, tapi kalau misal menurut saya kalau hukumnya sudah begitu harusnya tidak ada diskriminasi dong. Yang membuat mangkel itu kan ada diskriminasi. Kayak misalnya ada double standar gitu kalau misalnya di kerumunan di apa namanya di tempat perbelanjaan itu dibiar apa iya, nggak ada benar-benar. tindakan kan. Ini ada suatu berita yang viral lah, pertanyaan ini. Kenapa mall, pasar, toko-toko kayak yang modern-modern itu boleh dan dibuka? Nah, kenapa yang kayak masjid, kayak tempat ibadah itu ditutup? Nah makanya itulah yang menurut saya tadi ada standar double standar atau Standar ganda. bahasa kasarnya diskriminasi. Ini kalau saya salah koreksi dulu. Saya bebas kritik, bebas saran, asal jangan di penjara. Betul. Jadi ada agak sangat disayangkannya begitu. Kalau misalnya yang melanggarnya kata Sujiwo aja kan gajah
di mall di mana? Enggak. Gajah di mall, intinya gajah di mall kelihatan, virus di tempat ibadah. Gajah di mall tidak kelihatan, sedangkan virus di tempat ibadah kelihatan. Aneh dong. Virus lo ini, virus lo bukan gajah lo, gajah kan gede. Gajah lo, gajah. Berarti itu kayaknya terhalang dengan kacamata. Nah, Setelah kacamata yang khusus. ya tane mripate kacamata mikroskopi lho. Oh iya. Dadi nek delok iku kudu sicok Iya. sing gede ketok. Iya nggak kelihatan kan, langsung ke zoom gitu kan. Oh tembok gajah kan. Oh ini tembok kayaknya. Iki gajah kok Kok nggak ada bentuknya gitu. Tapi kalau Apa virus kayak yang gitu? kecil itu kan kalau pakai Kelihatan. kacamata gitu, oh ya. ini virus. Oh tidak terasa sudah 20 menit. Apakah ada yang nonton? Anda kurang kerjaan. Anda kurang kerjaan sekali. Ini konten faedah sekali. Masya Allah. Hashtag naikkan gaji editor. Kalau editor. Ya mungkin itulah sekitar pembahasan gak jelas dan sedikit ngawur ngalor ngidul dari Bung Rizky yang ngakunya aktivis. Kurang beraktivis bro. Pura-pura aktivis. Tapi sebenarnya pura-pura aktivis juga. Aktivis yo. Ngene. Itu kok ngene. Atau mau coba buku? Iya. Iya. Tapi orasi. Oh. Kapan saya orasi bro? Oh iya kapan? Kapan bro saya orasi bro? Iya nggak boleh orasi karena pandemi virus. Pintar canggung. Oke. Ya begitu, terima kasih telah menonton video yang anfaedah sampai 22 menit ini. Jika Anda suka maka buang. Jika Anda tidak suka bagus. Bagus. Jangan lupa Jangan lupa unfollow dan blokir. Terima kasih atas waktu yang Anda buang sia-sia. Dan kota Anda yang Anda beli dengan uang yang Anda bukan dengan susah payah. Kecuali Anda minta. Kecuali Anda wifi gratisan di warkop. Oh, Tapi PSBB nggak boleh ke warkop. Iya, nggak nggak boleh ke boleh. warkop, nggak boleh ke warkop. sepertinya ini di Ini di lagi. bawah Nah, pohon. ini lagi Ini di- di bawah pohon. Oh, Iya. namanya. Oke, gitu. Ini sangat konten yang membuang-buang kuota, yang sangat-sangat mubazir. Audionya juga jelek. Oh. Oke, mungkin cukup segitu saja untuk obrolan nggak jelas pagi kali ini. Gimana, ada closing? Udah? Cukup. Sudah cukup. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Salam tinggal. aktivis. Pura-pura aktivis.